Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story atau Kucing Hitam. Apa kabar kalian semua? Mimin doakan kalian beserta keluarga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah nyata yang Mimin alami. Penulisnya tentu saja Mimin. Dan cerita ini Mimin beri judul Arwah Pekerja Pabrik yang Bundir Jadi Teman Gaibku. Mimin ingatkan ya bahwa cerita ini belum pernah dibawakan di channel manapun. Karena Mimin nulis sendiri dan langsung Mimin bagikan buat kalian semua subscriber KM Story atau Kucing Hitam. Dan yang baru gabung, selamat datang di channel Mimin. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mohon dukungan dari kalian untuk mensupport channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga di-share ke teman maupun saudara kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Kembali lagi bersama aku Rosa, atau biasa yang dipanggil Ocha di dalam ketikan yang aku tulis. Aku bukanlah seorang indigo, namun aku pernah mengalami kejadian mistis di tempat kerjaku dulu. Sedikit berbagi cerita ke kalian, dan mungkin akan menjadi pelajaran buat kalian nanti. Oke, mari kita mulai. Pada tahun 2018 yang lalu, aku putuskan untuk pergi merantau bersama bulekku yang bernama Juniana. Di tahun ini juga aku baru lulus dari sekolah menengah kejuruan atau SMK. Awalnya aku tidak diperbolehkan merantau oleh kedua orang tuaku. Namun dengan adanya bule, akhirnya orang tuaku mengizinkanku. Dengan berkata aku harus satu kerjaan bersama bule. Nah, untuk pemberitahuan ya, buat kalian yang tidak tahu bule itu apa, bule itu adalah bude. Baiklah, kita lanjut ke cerita. Buleku Juniana lulus tahun 2017, yang jaraknya hanya 1 tahun denganku. Tapi yang sebenarnya usia kita sama, karena kita lahir di tahun yang sama. Yang membedakan hanya bulan kelahiran kami. Bule bulan Juni, ya seperti namanya itu. Sedangkan aku bulan Juli. Sungguh sangat unik ya kan? Ketika ibuku tengah hamil aku, nenekku juga mengandung buleku. Kalian jangan berpikir aku tidak naik kelas atau hal lain ya. Karena ya sebenarnya aku masuk di taman kanak-kanak dulu atau TK. Dan buleku ini langsung masuk sekolah dasar. Jadi ada jeda 1 tahun. Nah, sebelum ijazahku sempat keluar, aku sudah berangkat ke Cikarang. Di sana sudah ada buleku juga, lebih tepatnya kakak dari Juniana. Dia bernama Lestari. Dia 2 tahun lebih tua dari kami berdua. Kami berdua berangkat dengan travel. Ada rasa campur aduk dalam hatiku. Banyak pertanyaan di kepalaku. Contohnya seperti, apakah aku akan betah di sana? Aku akan melamar kemana? Pasti aku sangat rindu orang tua dan adikku, dan lain-lainnya. Singkatnya saja, kami telah sampai di gang tempat bule Lestari mengontrak. Jalan itu tidak terlalu kecil. Sebenarnya muat sih untuk mobil, cuman sempit, karena banyaknya pedagang kaki lima di pinggir jalannya. Akhirnya kami putuskan untuk jalan kaki saja dan menghubungi buleku. Halo mbak, kita udah sampai, ini lurus terus? Tanya Juniana setelah panggilannya diangkat. Tunggu situ aja, biar aku susul, ucapnya tanpa mengakhiri panggilan. Kami memutuskan untuk jajan di salah satu penjual, sambil menunggu kedatangan bule Lestari. Tak berapa lama, mungkin 10 menit, bule sudah ada di belakang kami. Jajan apa kalian? Tanyanya. Lihatnya, jawab Juniaka agak ngegas.
Ya biasa, kakak beradik itu tanpa ucapan yang ngegas gak akan solid. Singkatnya, setelah kami selesai jajan, kami berjalan menuju kontrakan. Aku melihat ke sekeliling, banyak kontrakan-kontrakan di sana. Dan terutama warteg, ada di mana-mana. Aku dan bule Juniana berjalan tanpa memperhatikan bule Lestari. Yang ternyata, dia sudahlah belok ke gang yang lebih kecil. Loh, di mana bule? Tanyaku sambil mengedarkan pandangan. Lah, iya, di mana? Juniana malah balik bertanya. Kami terus mengedarkan pandangan. Kami terlihat seperti orang bodoh dengan celingukan. Untungnya di sini tidak ada yang mengenal kami, jadi aman. Mungkin ada 1 menit kami plonga-plongo. Akhirnya kami melihat bule Lestari di depan gang. Dengan kedua tangan dilipat menatap kami berdua. Kami langsung cengengesan dan berjalan menghampirinya. Tanpa ada percakapan, bule langsung berjalan menuju kontrakannya, diikuti oleh kami berdua. Di gang ini kanan kirinya kontrakan, dengan tembok yang menempel satu sama lain. Dan akhirnya tibalah kami di depan pintu kontrakan yang bule tinggali. Bule Lestari merokok saku celananya untuk mengambil kunci. Akhirnya setelah pintu terbuka, aku sedikit terkejut dengan ruangan di dalamnya. Hanya ada 2 ruangan, yaitu untuk kamar tidur dan dapur yang disekat tembok setengah untuk toiletnya. Hawa yang aku rasakan ketika masuk untuk pertama kali, tidak ada rasa apapun sih. Tapi sepertinya aku bakalan betah tinggal di sini dengan kedua orang ini tentunya. Setelah duduk dan memakan jajan yang dibeli tadi, aku langsung menghubungi orang tuaku dengan melakukan video call dengan mereka. Halo ibu, ucapku antusias sampai lupa mengucapkan salam. Halo, waalaikumsalam, jawab ibu yang seketika membuatku terkekeh. Assalamualaikum bu. Iya, waalaikumsalam. Bu, aku udah sampai nih. Tadi beli jajan. Nih, lihat. Ucapku dengan menyodorkan jajan yang aku beli. Ya udah, dimakan. Mana bule? Tanya ibu. Nih, ucapku dengan menyodorkan ponsel kepada bule Lestari. Mbak, panggil bule. Iya Lestari, gimana? Menurut kamu apa si Ocak bakal betah? Kayaknya sih betah. Syukur deh kalau gitu. Juniana di mana? Tuh, ucap bule dengan membalik kamera di ponsel. Weh, Jun, makan apa? Tanya ibu. Haha, jajan mbak, minta nggak? Jawabnya sambil tertawa. Ibuku hanya tertawa dan bule Lestari kembali membalik kamera ponsel. Tenang mbak, Ocha tak jagain di sini, jangan khawatir, tukasnya. Iya, mbak percaya sama kamu. Setelah cukup lama mengobrol dengan ibu, akhirnya panggilan berakhir ketika akan maghrib. Siapa yang mau mandi duluan? Tanya bule Lestari. Aku, jawabku dengan mengacungkan jari telunjuk. Singkat waktu keesokan harinya, buleku Lestari berangkat bekerja seperti biasanya. Sedangkan aku dan bule Juniana masih tidur karena lelah perjalanan kemarin. Alarm berbunyi di jam 8 pagi. Kami bangun dan bersiap untuk mencari pekerjaan dengan menggunakan kemeja putih dan celana serta hijab hitam. Sebelum itu tidak lupa kami mandi dan sarapan tentunya. Dan yang paling penting adalah berkas-berkas lamaran pekerjaan yang sudah kami siapkan di rumah sebelum berangkat ke sini. Kami menggunakan ojek online untuk pergi ke yayasan menaruh lamaran pekerjaan. Kami berdua sibuk mengotak-atik ponsel untuk mencari ojol terdekat. Yes, aku dapat nih. Semoga masih muda dan ganteng, ucap buleku antusias. Ada-ada aja kamu bule, ucapku tertawa dengan menggelengkan kepala.
Tak lama menunggu, akhirnya ojol yang kami pesan tiba. Dan ternyata tak seperti yang diharapkan buleku. Dia adalah seorang bapak-bapak. Ingin rasanya aku tertawa, namun ku tahan. Berbeda dengan ojolku yang datang. Dia masih muda, dan menurutku lumayan tampan. Oh iya, ojol yang kami pesan sepeda motor ya. Jadi berbeda, namun tetap satu arah tujuan. Singkatnya, perjalanan telah sampai di yayasan. Mungkin ada sekitar 10 menit. Kami turun dan melihat betapa luasnya tempat itu. Kami merasa canggung, karena ini adalah pengalaman pertama kami. Banyak sekali orang-orang dengan pakaian seperti kami. Yang jelas, mereka juga sedang mencari pekerjaan. Kami mencoba untuk mendaftar di PT yang sama. Namun, takdir berkehendak lain. Kami diterima di PT yang berbeda. Dan dengan catatan tentunya tidak mudah ya untuk masuk di PT. Banyak sekali rintangan yang harus kami hadapi. Dan harus bolak-balik yayasan juga. Belum lagi ada tes tertulis, tes kesehatan, dan lain sebagainya. Dan itu pun jaraknya tidak cepat, bahkan sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kami juga mendaftar ke beberapa PT, bahkan sampai datang ke sana, namun belum diterima. Aku singkat saja ya, agar ceritaku ini tidak membosankan dalam mencari pekerjaan. Bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan atau berproses di PT, pasti tahu rasanya gimana. Oke, jadi singkatnya, setelah kami selesaikan semua proses, aku telah dijadwalkan untuk berangkat minggu depan di PTB. Ya, sebut saja begitu ya, karena aku tidak ingin menyebutkan nama PT tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan buleku 2 minggu lebih lama dariku panggilannya, karena prosesnya juga lebih banyak daripada aku. Singkatnya, 1 minggu kemudian, aku merasa sangat bersemangat. Karena ini adalah hari pertamaku bekerja. Aku bangun jam 5. Dan karena alarm bule Lestari juga, kami mandi bergantian dan melakukan sholat juga bergantian. Bule Juni juga bangun, tapi cuma untuk sholat, habis itu tidur lagi. Sedangkan kami berdua buat sarapan. Setelah selesai, kami pun makan bersama. Kamu udah tahu PT-nya di mana, Sa? Tanya bule Lestari. Udah kok bule, kemarin sempat diantar oleh pihak yayasan. Jawabku. Oh, hati-hati ya nanti. Oh iya, ini ada sedikit uang buat jajan kamu. Sambil menyodorkan uang 50.000 untukku. Makasih ya bule, ucapku. Iya, sama-sama. Hati-hati ya di jalan. Kalau ada apa-apa, langsung telepon bule Juniana. Iya bule, pasti. Singkatnya, setelah buleku berangkat, aku memesan ojol untuk pergi ke PT-nya. Sekitar 5 menit, ojol itu telah sampai. Baru pertama kali kerja ya, Neng? Tanya ojol ketika sudah di perjalanan. Iya, Bang. Pantesan, mukanya masih kecil. Keterima di mana, Neng? Di PTB, Bang. Oh, gitu. Di sini tinggal sama siapa? Sama saudara, Bang. Oh, iya benar. Hati-hati, Neng, di sini. Apalagi baru merantau. Ngomong-ngomong, Neng asli mana? Pekalongan, Bang. Oh, udah sampai nih, Neng. Tak terasa aku telah sampai di depan gerbang PT tersebut. Wah, gak menyangka ya, aku bisa kerja di PT ini. Gumanku dalam hati. Neng, panggil Bang Ojol yang seketika membuyarkan lamunanku. Iya Bang, maaf, ucapku sambil menyodorkan uang. Setelah ojol itu pergi, aku merasa sangat gugup untuk masuk ke dalam gerbang itu. Aku putuskan untuk menghampiri Pak Satpam. Pak, mau tanya, karyawan baru harus kemana ya Pak? Tanyaku. Oh, itu Neng, nunggu di ruangan itu. Tunjuk Pak Satpam.
Oh iya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Aku pun berjalan menuju ruangan yang dimaksud dengan jantung yang rasanya deg-dikduk. Sampainya di ruangan itu, ternyata banyak anak-anak baru yang sama sekali tidak aku kenal. Tanpa ragu, aku langsung duduk di salah satu bangku yang kosong. Nama kamu siapa? Tanyaku dengan orang di dekatku dengan menjulurkan tangan. Mita. Kamu siapa? Ucapnya menyambut tanganku. Aku Ocha. Akhirnya dari perkenalan itu, kami menjadi teman dekat. Mita ini adalah orang asli sini, dan tempat tinggalnya tidak jauh dari PT. Dia juga suka jalan kaki untuk berangkat. Hitung-hitung olahraga katanya. Tak berapa lama ada seorang senior dengan seragam datang dan menyuruh kami semua untuk masuk ke ruangan lain yang lebih dalam. Di sana kami memperkenalkan diri masing-masing dan dari mana asal kami. Setelah selesai perkenalan, kami diajak untuk melihat produksi di dalam dan melihat karyawan-karyawan yang bekerja di mesin conveyor. Nah, sedikit penjelasan untuk kalian yang tidak tahu. Mesin conveyor adalah sistem mekanik yang digunakan untuk memindahkan bahan atau produk dari satu tempat ke tempat lain secara otomatis. Jadi kayak meja berjalan gitu. Oke, balik ke cerita. Setelah kami diperlihatkan proses pembuatan dari awal sampai akhir, akhirnya kami ditempatkan di masing-masing posisi itu untuk melihat senior-senior lain yang sedang bekerja. Oh iya, di sini adalah PT pembuatan elektronik ya. Dan yang diproduksi adalah speaker dari ukuran kecil sampai besar. Aku ditempatkan pada posisi kedua setelah mesin utama, yaitu bagian menyatukan magnet dan besi yang bentuknya kotak kecil. Dan di tengahnya ada besi yang menjulang ke atas, namun permukaan bawahnya datar. Dan besi menjulang itu akan dimasukkan magnet yang berlubang di tengah, yang dari mesin pertama sudah diberikan perekat atau lem, yang baunya cukup menyengat di hidung. Aku terpisah jauh dari Mita, dia di bagian paling akhir dari proses ini. Wati, nanti kamu ajarin ini ya. Kalau bisa, kalian gantian, biar dia cepat bisa. Ucap leader kepada perempuan yang sedang bekerja di posisi itu. Siapa? Ucapnya. Setelah leader itu pergi, aku memperhatikan cara kerjanya, dan Teh Wati menjelaskannya padaku. Jadi, kamu paham gak? Tanyanya. Setelah lama menjelaskan sambil tangannya masih sibuk dengan jalannya mesin conveyor. Paham Teh? Jawabku. Haha, iya bener. Soalnya dulu waktu aku pertama kali, aku diajarin gak ngerti-ngerti. Sampai pada kesel yang ngajarin. Ucapnya terkekeh. Teteh, udah lama ya di sini? Tanyaku yang ikut terkekeh. Enggak. Teteh baru aja 1 minggu. Mana udah disuruh ngajarin anak baru. Agak sedeng itu mereka. Ucap si Teteh dengan menggerutu. Oh, baru seminggu. Kok udah lancar banget Teh? BTW, mereka siapa? Tanyaku penasaran. Lancar dari mana? Ini Teteh cepet karena biar gak neter. Soalnya Teteh sering neter. Mana ini conveyor cepet amat. Nah, yang nyuruh ngajarin kamu itu tadi si leader. Ucapannya ku balas dengan anggukan. Nih, kamu mau cobain? Tanyanya kemudian. Hah, takut salah Teh? Jawabku. Gak apa-apa. Bang, pelanin mesin lu. Ucapnya pada seorang lelaki yang duduk di mesin. Iya Mpok, jawabnya. Hati-hati lu, dia galak. Ucapnya dengan memandangku. Sembarangan lu. Jawab Teh Wati, aku sedikit terkekeh. Aku diajarin Teh Wati sampai aku lumayan bisa menguasai cara kerjanya. Tinggal menyesuaikan kecepatannya.
Kalian tahu berapa produk yang harus kami buat dalam sehari? 1.500. Ya, 1.500. Kalian tidak salah mendengar. Bagaimana? Jumlah yang lumayan fantastis, bukan? Singkatnya, jam istirahat pun tiba. Kami semua berbondong-bondong menuju kantin. Aku bareng dengan temanku yang bernama Mita. Dan Mita sekarang juga membawa teman barunya. Hai, namaku Dita. Ucapnya mengulurkan tangan. Harosa, panggil aja Ocha. Ucapku menyambut tangannya. Ichi Ocha. Ledeknya, aku pun memandangnya dengan tatapan sinis. Hehe, canda, Cak. Ucapnya terkekeh. Iya, tahu. Masa aku gitu aja marah sih? Balasku. Kalian gak ambil nasi di sana? Ucap salah satu senior. Serentak kami bertiga pun menengok ke arah yang dituju. Oh, kita harus ngambil di sana ya, Teh? Tanya Dita. Iyalah, buruan ambil, nanti gak kebagian loh, katanya. Kami bertiga pun bergegas mengambil nasi yang sudah ditaruh di dalam kotak nasi, yang ukurannya gede, tapi dalamnya dikit, pakai banget. Jadi ketika kita buka kotak nasi itu, isinya tuh cuman kayak nasi setengah centong. Kalau kita sendok tuh bisa dihitung, pokoknya dikit banget, gak bakal kenyang kalau cuman makan itu. Terus lauknya 3 macam, itu pun dikit-dikit semua. Ini nasi orang apa nasi kucing? Gerutu Dita. Iya ya, kok bisa dikit banget gini? Emang setiap kerja di PT itu makanya gini ya? Ucapku menimpali. Ini adalah pengalaman pertama kami bekerja, dan ternyata makanannya begini. Tapi sih masih harus tetap bersyukur ya. Untung aja dikasih makan. Kayaknya gak kenyang aku, ucap Mita. Sama, ucap kami berdua. Boleh gabung gak? Tiba-tiba ada satu senior yang gabung dengan kami. Boleh Teh, silakan, ucap kami bertiga. Teteh beli bakso di mana? Tanya Dita. Itu, di sana. Tunjuk si Teteh ke depan gerbang yang jauh di sana. Waduh, jauh banget, ucap Dita. Ya emang, tapi daripada kelaparan kita. Kalau makan yang dari sini aja gak cukup. Nanti jam 2 udah lapar lagi, ucap si Teteh dengan menuangkan bakso ke kotak makanannya. Kamu mau? Teteh menawari kami bertiga. Mau Teh, ucap Dita. Aku juga, ucap Mita. Kamu mau nggak? Tanya Teteh menawariku. Enggak Teh, jawabku. Yang aslinya aku juga pengen nyicipin, cuman malu kalau mau minta. Mending besok beli sendiri. Besok kalau mau beli jajan acak-acak ya Teh, ucap Mita dibalas anggukan oleh si Teteh. Nama Teteh siapa? Tanyaku. Oh iya, belum kenalan ya kita. Kenalin, nama Teteh Widi. Oh, salam kenal Teh Widi, saut kami bertiga dengan memperkenalkan diri masing-masing. Setelah makan siang selesai, kami pun menuju musola PT untuk melaksanakan sholat. Singkatnya, jam masuk pun sudah tiba. Kami semua pun masuk untuk melanjutkan pekerjaan. Aku dan anak baru lainnya bergantian dengan senior yang mengajari kami hingga pada saat pukul 3 sore. Kami pun dipanggil untuk ke ruangan. Di sana kami pun ditanyakan ukuran seragam yang kami kenakan. Setelahnya kami disuruh untuk kembali ke line untuk melanjutkan pekerjaan sampai pukul 4 sore. Tapi sebelum itu, kami diberi break 10 menit untuk sholat asar. Singkatnya, hari pertama kerja pun selesai. Dan tiba saatnya hari kedua. Dengan masih seperti biasa, aku naik Grab untuk berangkat pulang.
Hari ini masih sama seperti hari kemarin, menggunakan seragam hitam putih. Dan kalian tahu, hari ini kami para anak baru sudah diberi tanggung jawab untuk mengerjakan bagian kami masing-masing. Seperti apa yang kemarin kita pelajari. Dan dengan hasil yang tidak ditarget. Karena kita semua masih baru. Kecuali yang pegang mesin pertama adalah senior yang wajahnya baru aku lihat. Kevin, kalau mereka neter, kamu pelanin ya. Ucap leader. Dan ya, aku jadi tahu siapa nama senior itu. Hari ini berjalan normal, dengan senior yang asik diajak ngobrol sambil kerja. Itu pun saat gak dipantau oleh leader. Weh, Oca. Ucapnya tersenyum dengan masih mengoperasikan mesinnya. Apa? Jawabku. Asli mana? Tanyanya. Pekalongan. Oh, Dia membulatkan mulutnya. kita ngobrol sambil kamu perhatiin kerjaan kamu ya. Soalnya kalau aku nggak ngobrol, aku bawaannya ngantuk. Apalagi pelan-pelan kayak gini. Ucapnya panjang yang membuat aku menatapnya hingga aku neter. Oca baru dibilangin. Ucapnya. Dia langsung berhenti dan turun dari mesin. Dia membantuku merapikan produk yang neter. Maaf, A. Ucapku. Nggak apa-apa, Cak. Lain kali kalau ngobrol sambil lihat produknya, jangan natap aku terus. Aku tahu kok aku ganteng. Ucapnya dengan kepedean. Ya, menurutku lumayan juga sih. Elah. Tapi kan gak sopan kalau ngobrol gak natap muka, kataku. Ya nggak apa-apa, kita kan sambil kerja. Ucapnya, aku pun mengangguk. Kevin pun naik ke mesinnya lagi dan memulai pekerjaannya. Siap? Tanya Kevin. Siap, jawabku. Kita kopir lagi. Ucapnya agak ceringe sih, tapi nggak apa-apa asalkan gak galak. Kamu kayak anak PKL deh. Ucapnya tiba-tiba. Hah? Kenapa gitu? Tanyaku yang masih sibuk dengan produk yang berjalan. Iya, masih kecil banget. Masa udah kerja? Ucapnya, aku pun tertawa. Umurmu berapa sih? Tanyanya tiba-tiba. 18 tahun, kenapa? Ucapku balik bertanya. Lah kan masih bocah. Aku kira aja masih umur 15 atau 16 tahunan. Oh, aku tahu. Kenapa bisa berpikiran kayak gitu? Pasti karena badan aku kecil ya. Ucapku. Nggak gitu. Tapi mukamu kayak anak kecil. Tinggi badan sama berat badanmu berapa? Tanyanya yang terus bertanya hal yang menurutku tidak terlalu penting. Namun aku tetap menjawabnya karena aku menghormatinya. Dia sebagai seniorku. Tinggi badan aku 160. Kalau berat badan 40. Kurus kan? Segitu mah nggak kurus, Cak. Orang-orang Korea aja segitu badannya. Tapi BTW kamu tinggi juga ya. Tapi tetap tinggian aku sih. Iya iyalah. Sekarang gantian aku yang tanya. AA asli mana? Umur berapa? Dan udah sejak kapan kerja di sini? Tanyaku yang memberondongnya dengan banyak pertanyaan, seperti layaknya teman akrab. Buset, Cak. Langsung diberondong pertanyaan aja. Jawab aja, kataku. Iya deh. Aku asli Manado, umur 24 tahun. Di sini udah 5 tahun. Ucapnya yang membuatku syok karena dia sudah berumur 24 tahun. Aku kira baru 20-an. Wih, jauh banget. Kenapa bisa kerja di sini? Tanyaku lagi. Ya, bisa aja.
namanya juga kerja. Terus pulangnya? Pulang ya tinggal pulang lah, tapi mahal biayanya. Ya iyalah, orang jauh. Makanya kadang juga cuman uang yang balik, akunya enggak. Emang nggak kangen sama orang tua? Ya kangen lah, tapi mau gimana lagi? Aku tuh pulang harus naik pesawat. Tahu sendiri kan biaya pesawat berapa? Mana aku tahu biaya pesawat berapa. Aku aja nggak pernah naik pesawat. Percakapan kami panjang lebar, sampai tak terasa jam makan siang pun tiba. Oh iya, selain break 10 menit untuk sholat asar, di jam 9 juga ada break 10 menit. Yang terserah kalian mau lakuin apa. Ke toilet, ngobrol, atau semacamnya. Awalnya semua terasa baik-baik aja. Sampai akhirnya di break sholat asar, ada pengumuman dikasih tahu bahwa ada lemburan sampai jam 9 malam, termasuk anak baru. Jadi habis break sholat asar kita lanjut kerja sampai jam 6. Baru istirahat lagi 40 menit buat makan dan sholat. Tentunya makan ditanggung dari pihak PT. Kita dikasih pop mie buat makan. Ya, pop mie, bukan nasi. Ya, tapi nggak apa-apa, aku seneng kok karena aku termasuk orang yang seneng makan mie. Singkatnya, setelah aku selesai makan dan sholat, aku memutuskan untuk ke toilet sendirian. Semuanya baik-baik aja, nggak ada yang janggal. Sampai akhirnya ada bunyi di toilet paling ujung. Jadi, ada beberapa toilet di sana yang berjejeran dengan pintunya masing-masing. Dan yang paling belakang itu bunyi gluduk-gluduk kayak orang lagi pakai toilet itu. Namun, tiba-tiba hening. Aku pun keluar dari toilet dan menuju wastafel. Ketika aku sedang berkaca di wastafel, toilet paling ujung itu berbunyi lagi. Seperti layaknya menyiram toilet yang habis digunakan. Siapa tuh ya yang pakai? Gumanku sendiri sambil menunggu siapakah sosok yang akan keluar dari sana. Aku sengaja agak lama di sana, tapi yang di dalam itu nggak keluar-keluar. Mungkin dia malu atau masih pup kali ya. Gumanku lagi sambil meninggalkan toilet. Aku balik lagi ke tempat loker. Dari mana kamu? Tanya Mita. Toilet? Toilet? Siapa yang mau ke toilet? Aku ikut. Ucap Teh Widi tiba-tiba di sampingku. Aku Teh yang habis dari toilet, bukan mau ke toilet. Jawabku. Kamu berani ke toilet sendirian? Tanyanya. Ya berani, emang kenapa? Tanyaku menyelidik. Nanti aja deh ceritanya. Anterin aku ke toilet yuk, mau nggak? Tanyanya. Hayo, sekalian Teh, aku mau pipis. Sambung Dita. Udah ada si Dita, tapi kamu tetap ikut ya. Ucap Teh Widi. Iya Teh. Mit, kamu ikut nggak? Ajakku pada Mita. Enggak, aku di sini aja. Akhirnya kami bertiga pun pergi ke toilet bersama. Setelah Teh Widi keluar dari WC, dia pun cuci tangan di wastafel. Yang udah tahu cerita di sini, pasti gak bakalan berani ke toilet sendirian. Walaupun siang hari, pasti bawa temen. Ucap Teh Widi yang sibuk membasuh wajahnya. Kenapa? Tanya kami berdua. Nanti aja ceritanya, jangan di sini. Ucapnya. Tiba-tiba bel berbunyi tanda untuk mulai bekerja. Yah, gak jadi cerita deh. Ucapku. Gak apa-apa, besok kan bisa. Ucap Teh Widi. Lalu kami bertiga pun meninggalkan toilet. Kamu tinggal di kontrakan mana, Cak? Tanya Kevin setelah mulai duduk di mesinnya. Kontrakan A nomor 8. Jawabku duduk di kursiku. Oh iya,
Sekedar memberitahu, tempat kerjaku atau bagian produksi itu semuanya duduk, kecuali bagian packing. Baru mereka berdiri semua. Kenapa nggak ngontrak deket sini aja, biar bisa jalan kaki? Pasti kamu kesini naik Grab kan? Iya, kok tahu, A? Iyalah, kebanyakan anak yang baru masuk naiknya Grab. Oh, aku nggak bakalan bisa ngontrak di sini. Aku kan tinggal sama buleku, A. Aku nggak berani ngontrak sendiri. Dan pasti nggak dibolehin orang tua juga. Jelasku. Oh iya juga sih ya, kamu kan masih pertama kali merantau juga. Singkat waktu, pekerjaan pun selesai di jam 9 malam. Rasanya lelah sekali. Karena ini pertama kali kerja, langsung lembur. Aduh, aku kebelet lagi. Gumanku setelah sudah siap untuk keluar pabrik. Aku memutuskan untuk pergi ke toilet sendiri lagi. Karena selain tidak mau merepotkan orang lain, aku juga termasuk orang yang pemberani, yeelah. Setelah di toilet, aku mengalami kejadian yang sama. Terdengar di dalam toilet yang paling ujung. Namun kali ini sedikit berbeda. Karena tiba-tiba lampu redup dengan sendirinya. Teteh, siapa yang ada di dalam sana? Tanyaku di kesunyian toilet. Kembali toilet itu berbunyi. Teh, panggilku lagi tapi tidak ada sautan. Sombong banget. Gerutuku yang keluar dari dalam toilet. Teh, mau aku tungguin gak? Biar keluar bareng. Tanyaku lagi memastikan. Namun lagi-lagi tidak ada jawaban. Ya sudah, aku putuskan untuk keluar saja. Yaudah, aku duluan ya teh. Ucapku berlalu pergi. Aku berjalan keluar toilet. Aku dapati di dalam pabrik telah sepi. Dan aku melihat dari kejauhan, ada seorang lelaki di ruang produksi. Aku memicingkan mata, sampai tiba-tiba. Woi, ngapain kok belum keluar? Tanya seorang senior lelaki yang menghampiriku. Habis dari toilet. Jawabku sedikit tergagap. Sendiri? Tanyanya. Iya. Kemudian dia melotot kepadaku. Kenapa? Tanyaku padanya. Gak apa-apa. Udah, sono balik. Aku mau matiin lampu dan tutup pintu ini. Ucapnya. Aku pun langsung berjalan meninggalkan dia. Sampai baru beberapa langkah. Lain kali jangan ke toilet sendiri, minta temenin. Ucapnya. Aku gak mau merepotkan orang lain. Jawabku tanpa menoleh. Bocah dibilangin, kena baru tahu loh. Gerutunya yang aku cuekin. Sesampainya di luar gerbang, aku mencari-cari ojol yang sudah aku pesan. Rosa ya? Ucap ojol yang menghampiriku. Iya pak. Aku pun naik dan kita langsung OTW balik ke kontrakan. Singkatnya sesampainya di kontrakan. Wih, hari pertama udah lembur. Ucap bule Lestari, yang sebelumnya sudah gue beritahu lewat chat kalau aku lembur hari ini. Capek iya. Jawabku. Sebenarnya ada kejadian janggal dan horor juga di kontrakan yang aku tempati ini. Mungkin next cerita aku akan bahas tentang ini kontrakan. Untuk cerita kali ini, aku akan berfokus pada PT tempatku bekerja. Singkatnya, keesokan harinya, setelah aku sudah sampai di PT dan sedang nongki di loker sambil nunggu bel mulai. Teh, ceritain yang semalam dong. Ucapku menghampiri Teh Widi. Sini Cak. Jadi toilet itu angker Cak. Kebanyakan senior udah tahu ceritanya. Dari senior-senior yang sebelumnya juga. Makanya yang udah tahu ceritanya gak pada berani ke toilet sendirian.
jawabnya. Tiba-tiba, teman-temanku yang junior pun datang ingin mendengarkan cerita itu. Tak hanya Mita dan Dita, ada juga yang lainnya. Duh, belum cerita udah merinding aku. Gumam Teh Widi yang mengusap tangannya. Jadi katanya dulu itu di sini ada anak PT yang bundir. Dan masalahnya bundir itu nggak ada yang tahu karena apa. Rumornya sih ada yang bilang soal percintaan. Dan yang lebih parah, katanya gara-gara tekanan dari senior yang galak. Dia kan anak baru tuh, mungkin mentalnya nggak kuat. Soalnya dulu senior di sini pada galak-galak, nggak kayak sekarang. Pokoknya galaknya keterlaluan deh. Teh Widi menarik nafasnya sebelum melanjutkan ceritanya. Dan tiba-tiba, kring, bel mulai bekerja pun berbunyi. Ya, keluhku. Ih, merinding aku, ucap Dita. Lanjut nanti ya ceritanya, kalau makan siang atau break, ucap Teh Widi yang bangkit dari duduknya. Kami semua mengangguk dan mulai pergi ke tempat produksi. Sebelum mulai bekerja, diadakan briefing seperti biasa. Dan ada 2 anak baru lagi, tapi mereka berdua sudah mengenakan seragam. Ternyata, setelah diberitahu mereka adalah senior yang dipanggil lagi untuk bekerja. Setelah briefing selesai, kami semua pun menempati posisi masing-masing. Dan salah satu senior baru itu duduk di sampingku. Hah, masa iya sih gue balik lagi di posisi ini? Gerutu dia yang sedikit agak gemoy aku lihat. Kenapa teh? Tanyaku. Ini nih, masa dari dulu di posisi ini terus gue? Ucapnya. Mau tuker? Tanyaku basa-basi. Ogah gue di posisi elu, ribet, ucapnya, dan aku hanya tersenyum. Nama lu siapa? Tanyanya. Rosa, panggil aja Oca, jawabku. Oh, kenalin, gue Mutia. Aku pun mengangguk. Setelah kami mulai berjalan memproduksi, aku mendengar keluhan dari Teh Mutia. Oca, yang lurus dong, biar gampang akunya, gerutunya. Iya teh, maaf, jawabku yang mencoba lebih baik. Tak berapa lama, dia pun mengeluh lagi. Lemnya jangan sampai ke tengah, Oca. Iya teh, maaf. Dan sampai beberapa kali dia mengeluh hal-hal yang baru. Padahal waktu aku bareng dengan Teh Sri yang di sampingku waktu kemarin, dia tidak pernah mengeluh sama sekali. Lo yang bener dong, biar gue gak susah. Keluhnya lagi, aku balas dengan anggukan. Anjir, bawel banget ini senior, keluhku dalam hati. Sampai akhirnya break pun tiba. Kenapa, Cak? Pasti gara-gara si Mutia ya? Tanya Teh Widi. Aku hanya mengangguk. Dia tuh emang orangnya kayak gitu dari dulu. Padahal kerja ada tugasnya masing-masing. Tapi mau enaknya aja, ucapnya. Oh, tapi kenapa dia bisa dipanggil lagi sih? Tanyaku penasaran. Ya, nggak tahu. Mungkin gara-gara akrab sama atasan, ucap Teh Widi. Oh alah. Yaudah, aku ke toilet dulu deh, ucapku lalu berdiri. Mau dianterin gak? Tanyanya. Gak usah teh. Yaudah, hati-hati. Aku suka kamu, karena kamu pemberani. Mendengar ucapannya, aku hanya tersenyum dan berlalu pergi. Seperti biasa, di toilet aku mendengar hal yang sama, seperti kemarin. Dan posisinya masih sama, yang berbunyi itu toilet paling pojok. Karena aku masih merasa kesal karena perkara tadi di ruang produksi.
Aku pun melampiaskannya dengan menghampiri ke toilet itu. "Siapa di dalam?" ucapku, dan lagi-lagi tidak ada jawaban. Tidak ada orang lain di toilet selain aku dan orang ini yang ada di dalam, yang entah siapa dan tidak menjawab pertanyaanku. Aku masih berdiri di depan pintu toilet itu, dan kembali terdengar suara seperti menyiram. "Udah?" tanyaku lagi, tapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Akhirnya, aku putuskan untuk mengetuk pintunya. Baru 2 kali ketukan, ternyata pintunya tidak terkunci. Alhasil, pintu agak sedikit terbuka. Kalian bisa membayangkannya kan? Seperti apa jikalau pintu terbuka sedikit? Nah, di situ, dengan nekat karena penasaran, aku pun membuka pintu itu secara pelan-pelan. Aku takut kalau ada senior di dalamnya, dan aku kena omel. Pelan-pelan gue buka pintunya. Dan dek, tidak ada siapapun di dalam sana. Toilet duduk itu pun tertutup. Padahal biasanya kan terbuka kalau sedang tidak dipakai. Padahal biasanya kan terbuka seperti toilet yang lain agar tidak bau. Tapi ini toiletnya tertutup. Dan aku lihat di sana juga banyak sarang laba-laba. Lah, gak ada siapapun. Lalu yang menyiram toilet ini siapa? Gumanku dalam hati. Melihat itu, nafasku sedikit tersenggal. Hening, tidak ada suara apapun. Sampai akhirnya toilet yang menutup itu berbunyi. Aku mengerutkan kening. Apa ada hewan di sana? Gumanku dalam hati lagi. Kembali, toilet itu berbunyi, membuatku semakin penasaran. Entah kenapa saat itu aku tidak merasakan takut sama sekali. Lalu kuputuskan untuk membukanya. Dan tiba-tiba, aku alami senam jantung. Tidak ada apapun di sana. Aku pun menghela nafas. Dan berjalan pelan meninggalkan toilet itu. Baru 3 langkah aku berjalan. Tiba-tiba aku mendengar pintu toilet di belakangku tertutup dengan sendirinya, dibarengi suara wanita yang samar. Anjir, ucapku lirih dan langsung pergi meninggalkan toilet. Singkatnya, break telah selesai dan kembali memasuki ruang produksi. Kembali, aku mendengar ocehan dari Teh Mutia. Aku merasa sangat kesal. Akhirnya, aku putuskan untuk mengobrol sedikit dengan A. Kevin. "A," panggilku padanya. "Iya, kenapa, Cak?" tanyanya. Kemudian aku menceritakan hal yang barusan terjadi. "Hah? Seriusan kamu? Gak ada rasa takut?" tanyanya penuh keheranan. Aku hanya menggelengkan kepala. "Lain kali jangan sendirian, Cak. Buat jaga-jaga. Aku tahu kamu pemberani, tapi lebih baik berhati-hati," ucapnya yang menasihatiku. Daripada makin panjang dia menasihatiku, aku yakan saja. Namun tetap dalam hatiku, tidak akan mengajak orang lain jika ke toilet. Singkat waktu, jam istirahat pun tiba. "Teh Widi, kok gak kelihatan ya?" gumanku. "Pasti kamu penasaran ya sama kelanjutan ceritanya?" tanya Mita. "Iya nih, kepo banget aku." Kami pun makan berenam, ditemani teman-teman yang lainnya lagi. Ada Teh Desi, Teh Sri, juga ada Teh Mutia. Singkatnya, kami pun selesai makan. "Ayo sholat," ajakku. Semua menjawab sedang tidak sholat, kecuali Dita. Akhirnya, aku dan Dita pun berjalan menuju musola. Kami antri berwudu di sana. Nanti anak baru disuruh ke ruangan buat ambil seragam," kata seorang senior
yang sedang antri berwudu juga. "Oh, iya Kak, terima kasih informasinya," jawabku. "Iya, sama-sama. Oh iya, namamu siapa?" tanya senior setelah Dita pergi berwudu dulu. "Ocha Kak," jawabku menjabat tangannya. "Hah, kenalin, aku Dika. Salam kenal ya," ucapnya dengan senyuman. Kak Dika ini orangnya putih, wajahnya baby face, yang menurutku orangnya manis juga. Sejak perkenalan itu kita jadi lebih akrab, walaupun dia sudah kartap di sini atau karyawan tetap. Tapi menurutku dia orang yang tidak sombong. Setelah selesai sholat, tinggal menunggu bel bunyi. Dan seperti biasa, kita nongkrong di loker. Sampai tiba-tiba, "Cak," panggil A. Kevin. Aku mengangkat kepalaku, menandakan aku mengiyakan panggilannya. "Sini," panggilnya. Aku mengiyakan dan bangkit dari tempat dudukku. "Ada apa?" tanya Dita. Aku hanya mengangkat bahuku, menandakan aku tidak tahu. "Ada apa sih, A?" tanyaku setelah berjalan bersamanya menuju ruang produksi. "Sini, bantuin repairan," katanya yang menuju wadah produk-produk yang perlu diperbaiki. "Kok aku doang sih? Mana yang lain?" tanyaku padanya. "Udah, kerjain dulu. Ini kan enjian dari kamu," ucapnya. "Itu kan gara-gara A juga yang kasih lem miring-miring," ucapku tidak mau disalahkan. "Lah, kenapa kamu gak bilang?" ketusnya sambil tangannya mulai mengerjakan repairan. "Kalau bilang, AA-nya marah nanti," jawabku tak mau kalah lagi. "Ya, gak marah lah." "Halah, gak marah apanya," ketusku. Iya, maaf, bawel banget sih kamu. Udah, kerjain cepet," jawabnya. Kami pun sibuk mengerjakan repairan itu dengan menggunakan cutter. "Kalau yang keras direndam dulu, jangan dipaksain," ucapnya. Aku hanya mengangguk, tapi tak dengarkan nasihatnya. Aku masih tetap kekeh untuk mengcutter bagian yang keras itu. Sampai akhirnya, keras. Jariku terkena cutter. "Aduh," begiku. "Nah kan, dibilangin ngeyel. Kena kan sekarang?" jawab A. Kevin yang langsung menghentikan kerjaannya. Dia langsung mengambil kain yang selalu disimpan di sakunya untuk langsung membalut jariku. "Tunggu sebentar." Dia pun berlalu pergi menuju kotak P3K. Tiba-tiba Kak Dika datang. "Heh, Ocha, kenapa?" tanyanya. "Gak apa-apa kok Kak," jawabku. "Sini." Dika mengambil jariku. "Mau ngapain?" tanyaku. Tiba-tiba Kevin datang. Kevin, lo apain nih anak baru?" ucap Kak Dika. "Dia tuh bawel, dibilangin gak mau nurut," jawab Kevin yang langsung membuka balutan jariku. Terlihat luka yang menganga cukup lebar di jariku. Mau ngapain?" ucapku setelah melihat Kevin membuka botol putih kecil. "Alkohol," jawabnya singkat. Perih nggak?" tanyaku dengan mengerutkan kening. "Haha, enggak kok, rasanya adem," jawab Kevin. Dia pun langsung menuangkan cairan alkohol ke jariku. Aduh. Aku langsung menarik tanganku dan mengibas-ibaskannya. Rasanya sakit sekali. Berbeda jauh dengan ketika disiram dengan air biasa. Sedangkan ini, perihnya itu sungguh luar biasa. Kayak langsung menembus ke tulang. Si Kevin, perihnya minta ampun tahu pakai alkohol," ucap Dika yang geleng-geleng kepala.
Ya, daripada infeksi luka dia. Balas Kevin. Sini, ucap Kevin kepadaku. Mau diapain lagi? Tanyaku padanya. Kevin tidak menjawab. Dia terlihat mengeluarkan Hansaplast dan langsung menarik jariku untuk kemudian dia plester lukaku. Makasihnya mana? Ucapnya padaku. Aku hanya diam dan meliriknya. Dasar. Ucap Kevin. Tiba-tiba bel pun berbunyi dan semua anak yang lain masuk ke ruang produksi. Wih, rajin amat kalian. Ucap salah satu senior yang lain. Dika pun terlihat tersenyum dan berlalu meninggalkan line kami. Singkat waktu, break sholat asar pun tiba. Aku segera turun ke bawah untuk melaksanakan sholat. Saat aku tengah berwudu, tiba-tiba, Masya Allah, ucap Dika saat aku tengah berwudu. Loh, kok dia tiba-tiba di sini? Batinku. Udah cantik, rajin lagi. Ucapnya memuji. Halah, mulut-mulut buaya nih kalau gini. Batinku lagi. Aku hanya tersenyum dan berlalu pergi tanpa menghiraukan ucapannya. Setelah selesai, aku pun naik ke atas lagi. Seperti biasa, untuk nongkrong di loker tentunya. Teh Widi, sini. Ucapku melihatnya, yang tengah berjalan menuju loker. Dia langsung mengurungkan niatnya ke loker, dan langsung menghampiriku. Teh, ceritain kelanjutannya dong. Ucapku padanya. Oh, iya. Sampai lupa aku, Cak. Sampai mana kemarin? Tanyanya. Sampai senior yang galak itu. Jawabku. Oh iya, jadi kamu tahu nggak dia bunuh dirinya di mana? Ucap Teh Widi dengan matanya menyelidik menatapku. Aku mengangkat kedua alisku dan ikut-ikut menatapnya. Di toilet cewek yang paling ujung. Jawabnya yang membuatku seketika menganga. Nah, makanya toilet itu kan udah gak digunain. Lanjutnya. Hah? Udah gak digunain? Tanyaku. Iya, emang kamu pernah pakai itu toilet? Tanyanya menyelidik. Enggak teh. Tapi kemudian aku menceritakan kejadian yang aku alami. Nah kan makanya kamu tuh dibilangin ngeyel. Kan sekarang kamu yang kena teror. Ucapnya bergidik. Dia enggak jahat kan teh? Teteh pernah lihat? Tanyaku padanya. Hidih, amit-amit, jangan sampai lihat. Kalau jahat enggaknya sih Teteh nggak tahu. Tapi dulu sering ada yang kesurupan di sini. Makanya kamu hati-hati ya, jangan sampai itu terjadi sama kamu. Dan ya, apalagi saat datang bulan, itu rawan. Jelasnya padaku. Ngomong-ngomong, itu bundirnya pakai apaan teh? Tanyaku penasaran. Kalau itu sih simpang siur sih ya, kebenarannya apa. Ada yang bilang pakai cutter, ada yang bilang katanya kecapean, dan ada yang bilang juga jika gara-gara sakit. Jadi nggak dominan kayak bundir dong. Jadi semacam, masih tanda tanya gitu. Ya, begitulah. Jawabnya, aku pun manggut-manggut. Aduh, ya ampun. Aku kan disuruh ke ruangan buat ambil seragam. Ucapku menepuk jidatku. Nah, ayo loh, sana ambil. Ucap Teh Widi. Aku pun langsung bergegas menuju ruangan yang dimaksud. Dan sesamanya aku di sana, ternyata sudah banyak anak-anak yang lain. Setelah seragam dibagikan, kami pun menyimpannya di loker.
Setelah itu, kami mulai melanjutkan pekerjaan. Sesampainya aku di LAN, aku disambut dengan ocehan Teh Mutia. "Oca, kemana aja sih? Ini repairan lu banyak banget," ucapnya dengan membanting cutter ke atas compire. Aduh, maaf Teh, habis ngambil seragam," ucapku. Aku pun kemudian melanjutkan repairanku, sampai akhirnya selesai. Akhirnya, ucapku. "Lu pikir udah kelar? Noh, lihat di bawah," kata Teh Mutia yang menunjukkan 2 kaleng penuh repairan lagi. Mulutku seketika menganga melihat itu. Kenapa bisa sebanyak itu? Gumanku dalam hati. "Udah, lanjut nanti aja. Hayo, kita mulai kerja," ucap Kevin. Tak berselang lama, leader pun datang menuju LAN kami. "Hayo lu Rosa, kena marah lu. Repairan lu banyak," ucap Teh Mutia. Kemudian aku melihat Kevin yang sedang buru-buru menyembunyikan repairan. "Kevin," ucap leader yang berada di depan Kevin. Hening. Kenapa Pak?" tanya Kevin. "LAN ini lembur ya? Kamu mau lembur kan?" tanyanya. "Oh, siap itu Pak," jawab Kevin. Ya, lembur lagi, keluhku dalam hati. Padahal badan rasanya udah pegel banget. Tapi mau gimana lagi? Rosa, ada kendala nggak?" tanyanya. "Nggak ada Pak, aman," jawabku. "Oh, bagus-bagus. Mood, cek ya kerjaan Rosa. Kalau ada apa-apa, tegur aja langsung," ucapnya berlalu pergi. "Oke Pak, siap," jawab Mutia. Singkatnya lagi, ketika istirahat jam 6 sore, kami semua kembali diberikan pop mie untuk makan. "Cak, beli somai yuk," ajak Teh Desi tiba-tiba. "Gimana?" "Tuh," dia menunjuk ke arah luar gerbang. Kami berdua pun berjalan bersama untuk membelinya. Si Rosa lagi," ucap Teh Mutia yang sudah berada di sana. Sejak saat itu, kami bertiga menjadi akrab dan bisa dibilang CS. Untuk Dita dan Mita masih berteman juga, namun mereka sedikit menjauh karena tidak suka dengan Teh Desi. Singkatnya, setelah selesai makan dan sholat, seperti biasa aku ke toilet dengan keadaan yang sepi dan aku sendirian. Padahal baru diceritain yang horor dari Teh Widi tadi siang. Tapi aku rasa ceritanya tidak membuatku takut. "Permisi Teh," ucapku sesampainya di toilet. Aku mencoba menyapa sosok yang ada di toilet paling ujung. "Teteh, jangan nakutin ya. Kalau mau berteman gak apa-apa," ucapku ketika sedang berkaca di wastafel. Sekedar pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian meragukan ceritaku ini? Sekali lagi aku tegaskan bahwa ini adalah kisah nyata. Aku memang mengatakan hal-hal seperti itu karena aku orangnya itu memang tertarik dengan dunia seperti itu dan sangat ingin punya teman hantu. Aneh bukan? Balik ke cerita. Singkat waktu, jam lembur pun telah usai. Badan rasanya pegal sekali. Ini rasanya langsung rebahan. "Yuk Cak, bareng," ucap Kak Dika dengan motornya di hadapanku. Maaf Kak, aku udah pesen ojol," ucapku. "Dibatalin aja. Emang udah sampai mana ojolnya?" tanyanya. Bentar lagi. Aku kasihan kalau mau dibatalin," ucapku beralasan supaya tidak pulang bareng dengan Kak Dika. Yang padahal aku belum menemukan ojol. Di aplikasi sedang loading mencari driver terdekat. "Ya udah, kakak tungguin sampai ojolnya datang," ucapnya mematikan motor.
Gak usah kak, nanti kakak kemalaman lagi, ucapku. Sampai tiba-tiba, Dika, bapak nebeng ya, ucap salah satu bapak-bapak dengan seragam PT juga. Akhirnya mereka pun pergi. Duluan ya Neng, ucap si bapak, dan Dika hanya tersenyum. Tak berselang lama, aku pun menemukan ojol dan langsung pulang. Singkat waktu lagi, keesokan harinya, aku berangkat dengan memakai seragam baru. Teh, udah sampai mana? Pesanku kepada Teh Desi di dalam aplikasi hijau, yang sebelumnya kami sempat bertukar nomor ponsel saat makan somai bersama. Lagi nunggu angkot nih, Cak, balasnya. Yaudah, tungguin aku ya Teh, di gang sebelum masuk kawasan PT, balasku. Oke, nanti kabarin kalau udah naik angkot, balasnya lagi. Aku memang sengaja naik angkot untuk lebih berhemat. Yang sebelumnya aku dikasih tahu oleh Teh Desi untuk naik angkot yang jurusan ke sini dengan nomor sekian, agar aku tidak salah tujuan. Tapi ada sedikit cerita lucu. Kalian tahu, aku itu pernah salah naik angkot. Tujuannya itu salah, dan untungnya aku sadar. Ketika dibelokkan, yang seharusnya belok, ini malah lurus. Sebenarnya aku malu mengatakan untuk berhenti, cuman ya mau gimana lagi kalau nggak berhenti, aku mau kemana? Ya walaupun malu, aku pun memberhentikan angkot itu. Dan tak lupa untuk membayarnya. Dari kejadian itu, aku jadi lebih berhati-hati dalam menaiki angkot. Tapi aku merasa bangga dengan diriku sendiri, yang berani naik angkot sendirian. Mengingat ini adalah pengalaman pertamaku di perantauan. Nah, kalau gini kan kamu bisa lebih hemat, Cak, ucap Teh Desi ketika aku baru turun dari angkot. Iya Teh, bener banget. Kalau naik Grab kan sekalinya naik 13.000, terus pulangnya 13.000 juga. Jadinya kan sehari harus ngeluarin 26.000 buat Grab. Belum lagi buat jajan. Kalau naik angkot kan cuma 2.000. Jawabku, kami berdua pun berjalan bersama menuju PT. Duh, perutku sakit lagi, begiku ketika berjalan. Kamu belum sarapan ya? Tanya Teh Desi. Udah kok Teh, tapi ini hari pertama datang bulan. Biasanya emang sakit kalau hari pertama, ucapku. Oh iya emang, Teteh juga suka gitu. Nanti minumnya anget, jangan es dulu, ucapnya menasehati. Aku mengangguk, dan kami pun melanjutkan berjalan. Singkatnya, di saat kami akan mulai bekerja, aku melihat sosok laki-laki di sampingku, yang waktu itu berada di samping Tewati, yang seharusnya dia berada di lane 1 bersama Tewati. Loh, mana Kevin? Tanya aku padanya. Oh, si Kevin, dia izin gak masuk, jawabnya. Wih, asik nih, ada Bang Holil, ucap Teh Mutia. Iya Mut, siap goper ya. Hahaha, siap banget Bang. Gue suka nih, kalau yang jalanin elu Bang, santai, gak kayak si Kevin, goper baik. Mereka berdua pun tertawa bersama. Aku pun ikut cengengesan. Ros, ngapain lu ikut ketawa? Kata Bang Holil. Lah, masa diem baik? Jawabku. Bekerja pun dimulai dengan meja conveyor yang mulai berjalan. Di situ aku merasa hawa yang tidak biasa. Ada rasa aneh dan lemas. Ros, lu kenapa? Tanya Bang Holil. Gak apa-apa Bang, lemas aja rasanya. Makanya makan yang banyak Ros. Bang, bisa ganti panggilnya Ca aja gak sih? Aku gak suka dipanggil Ros, terkesan galak kayak Kak Ros, ucapku protes. Gak apa-apa, gue suka kok manggil lu Ros.
Terserah deh, ucapku, kembali melanjutkan pekerjaan. Tak berselang lama, samar-samar aku mencium bau melati dari arah packing. Yang makin lama, makin menusuk di hidungku. Awalnya aku abaikan, yang mungkin itu parfum seseorang, yang bentar lagi akan hilang. Aku merasa makin lemas, dan bau itu tak kunjung hilang. Sampai akhirnya aku berkata, "Teh Mut, nyium bau melati nggak?" Tanya aku padanya. Yang bener aja loh, gue gak nyium apapun," jawab Teh Mutia sedikit kaget. "Beneran teh, baunya kenceng banget," keluhku. Bang, si Rosa nih, katanya nyium bau melati. Ngeri gue," ucap Teh Mutia. "Yang bener lu, Ros. Hati-hati lu." "Aduh, badanku lemas bang," ucapku. "Bahaya nih Mut, lu mau istirahat dulu nggak?" tanyanya. "Enggak bang, masih kuat kok." "Jangan ngelamun lu, cepet baca ayat-ayat pendek sama istighfar," saran Bang Holil. Aku pun hanya mengangguk. Selama bekerja, Bang Holil dan Teh Mutia memanggilku untuk memastikan aku tetap baik-baik saja. Ros, masih bau melati nggak?" tanya Bang Holil. Aku hanya mengangguk. "Perasaan kita nggak nyium bau apa-apa ya Mut," ucapnya. Jadi di sini, yang mencium bau melati itu hanya aku saja. Aku teringat dari kata-kata Teh Widi. Kalau wanita yang sedang datang bulan lebih rawan. Aku pun terus beristighfar, memastikan diriku tetap sadar dan baik-baik saja. Tak berapa lama, dep, mataku terpejam. Semua menjadi gelap. Aku tidak merasakan apapun, tapi posisiku masih terduduk. Sampai akhirnya, "Ros!" Aku mendengar teriakan Bang Holil dan Teh Mutia, membuat aku langsung membuka mata. Aku bingung dan langsung menatap Bang Holil. "Noh, lihat, masa lu neter?" ucap Bang Holil yang lalu turun dari mesin. Aku hanya diam dan melihat di depan meja kombayerku banyak yang aku teterkan. Bukannya gercep membantu, aku masih bengong saja akan kejadian yang terjadi barusan. Aku berpikir, apa mungkin aku tertidur? Atau aku akan pingsan, tapi tidak jadi. Aku pun menyadari, bau melati itu telah hilang. "Woi, bantuin, malah bengong loh," ucap Teh Mutia. Aku hanya diam dan mulai membantunya. "Lo kenapa sih, Ros?" tanya Bang Holil. Aku menghembuskan nafas kasar. "Ditanya tuh jawab," keluh Teh Mutia. Gak apa-apa, cuman ngantuk aja," jawabku. "Makanya Ros, jangan begadang mulu," ucap Bang Holil yang naik lagi ke mesinnya. "Iya, maaf ya udah buat neter," jawabku dengan suara lemas. Kami pun mulai melanjutkan pekerjaan. Aku mencoba sebisa mungkin tetap terjaga, sampai bel istirahat pun berbunyi. "Ayo Cak, makan," ucap Teh Desi. Teteh duluan aja, aku mau ganti pembalut dulu," ucapku. "Oh, mau ditemenin nggak?" "Gak usah Teh, aku cuman sebentar, nanti langsung nyusul Teteh." "Oh iya, aku nitip boleh ya? 1 es kopi," ucapku padanya memberikan uang. "Oke deh, sama bakso nggak?" tanyanya. "Boleh." Setelah itu, aku pun menuju loker terlebih dahulu. Oca, nggak makan?" tanya Kak Dika yang tiba-tiba di belakangku. Nanti Kak," jawabku yang membuka kunci loker. "Mau makan bareng?" tanya Kak Dika lagi. Sebelum sempat aku menjawab, terlihat seorang wanita senior yang masuk dan menghampiri Kak Dika.
Mereka berdua pun menjauh dariku dan mengobrol di kursi. Aku menghiraukan mereka saja, lalu mengambil pembalut di loker dan bergegas ke toilet. Ya ampun, sepi banget, gumanku. Aku pun masuk ke salah satu toilet. Dan seperti biasa, gangguan dari sosok itu lagi, seperti bunyi toilet. Dan kali ini aku mendengar, sepertinya dia keluar dari toilet dan berjalan ke depan pintu toilet di mana aku berada. Jangan ganggu teh, maafin kalau aku punya salah, gumanku sendiri. Aku merasa kalau dia tengah berdiri di depan pintu toilet. Aku pun tak menghiraukannya sampai aku selesai. Kemudian aku pelan-pelan membuka pintu dengan mengucapkan bismillah. Ketika pintu terbuka, ternyata tidak ada siapapun di sana. Aku pun mengendus kesal dan keluar dari toilet. Aku berjalan dengan membalas pesan dari Teh Desi, hingga tak kuperhatikan langkahku. Sampai akhirnya, brek. Aku hampir terjatuh ketika aku dapati aku menabrak seseorang. Nah, di sini, apa kalian bisa menebaknya? Ya, itu adalah Kak Dika. Dan ini seperti adegan di drama Korea. Ketika aku menabrak dan hampir terjatuh, dia pun memegangiku. Kami menatap satu sama lain beberapa detik, hingga akhirnya Kak Dika melepaskanku. Maaf Cak, bukan maksudku. Ucapan Kak Dika terpotong. Gak apa-apa Kak, makasih ya. Ucapku berlalu pergi. Aku tersenyum-senyum sendiri di perjalanan menuju ke kantin. Sosok Kak Dika selalu melintas di pikiranku. Kalian tahu kan rasanya? Singkatnya, setelah istirahat, kami pun mulai mempersiapkan diri untuk mulai bekerja kembali. Di sela pekerjaan, aku melihat Kak Dika yang datang menghampiriku dengan tersenyum. Aku pun balik tersenyum. Kak Dika hanya menatapku tanpa berbicara, membuat aku jadi grogi melakukan pekerjaan. Ya, bisa dibilang salting. Lo ngapain sih di situ, Dika? Merusak mood gue aja, ucap Teh Mutia. Wah, gue lagi liatin Ocha kerja, ucapnya dengan kedua tangan dilipat ke depan. Jangan macem-macem loh, udah sana pergi. Mentang-mentang si Rosa anak baru loh, inget yang ono noh, ucap Teh Mutia. Dika pun hanya tersenyum dan berlalu pergi. Yang ono? Jadi dia udah punya pacar, gumanku dalam hati. Hati-hati loh sama dia, ucap Teh Mutia. Kenapa Teh? Tanyaku. Sebelum Teh Mutia menjawab, ada leader menghampiri line kami. Lama dia di sana, hingga aku lupa akan pertanyaanku. Singkatnya, jam break pun tiba. Aku langsung lari ke toilet karena tidak mau menunggu. Sebab kalau break seperti ini, akan banyak yang datang ke toilet. Saat aku akan tiba di toilet, tiba-tiba, bruk, aduh, aku terjatuh, tersungkur, hingga daguku mengenai lantai, sampai tergores hingga kulit luarnya mengelupas. Perih rasanya. Tapi lututku juga sakit atas insiden yang terjadi. Aku perlahan-lahan bangun, dan untungnya tidak ada orang yang melihatku terjatuh. Kalau iya, bisa malu aku. Selain merasakan sakit, aku juga berpikir, kenapa bisa tiba-tiba kayak ada kaki yang sengaja menyandungku. Aku merasakan kakiku menabrak sesuatu, padahal di sana tidak ada apapun. Apa ini ulah penunggu di sini ya? Tapi kan aku nggak salah apapun, gumanku sendiri. Kemudian aku berjalan menuju toilet dengan meringis kesakitan. Setelahnya aku langsung ke kotak P3K untuk mengambil Hansaplast. Cak, tiba-tiba ada yang memanggil namaku. Aku pun menengok, mencari-cari suara tersebut.
Kulihat di sana wajah yang tidak asing. Seorang senior yang tempo hari menegurku saat malam hari. Dia pun mengisyaratkan agar aku mendekatinya. "Ada apa?" tanyaku padanya. "Akhir-akhir ini aku sering lihat Dika kayak deketin kamu," ucapnya tiba-tiba yang membuatku kaget. Lalu kenapa?" tanyaku padanya. "Aku cuma mau ngasih tahu kamu, sebaiknya kamu jauhin dia." Mendengar hal itu, sontak aku tambah makin bingung. "Apa alasannya? Coba tolong jelaskan, apa dia udah punya pacar?" tanyaku dengan memicingkan mata. "Lebih dari itu," ucapnya yang membuat aku bertanya-tanya. "Kamu pernah lihat kan senior cewek yang putih itu? Sering bareng sama Dika di sela-sela break atau istirahat?" Sambungnya kembali. Aku mencoba mengingat-ingat sosok senior yang disebutkan barusan. "Oh, iya, aku ingat. Dia pacarnya ya?" "Iya, dia pacarnya. Dan mereka berhubungan diam-diam agar tidak ketahuan." "Ya iyalah diam-diam. Kan di PT nggak boleh pacaran." Ucapku yang sedikit kecewa dengan kebenaran ini. Tapi aku mencoba biasa saja. "Iya, aku tahu itu. Tapi ini lebih dari apa yang kamu bayangin. Sebenarnya Dika itu udah punya istri dan anak yang usianya baru 8 bulan. Ucapnya menjelaskan. "Apa? Dia sudah punya istri? Lalu apa yang dia lakuin selama ini? Dan iya, dia juga punya pacar. Lalu bagaimana dengan nasib anak dan istrinya?" Aku terdiam memikirkan itu semua. "Makanya aku kasih tahu kamu supaya kamu jauhin dia, agar kamu tidak terseret ke hubungan gila itu. Kamu masih baru di sini. Nanti kamu pasti lebih gampang dimanfaatin si Dika. Karena Dika tahu kamu itu masih polos." Ucapnya dengan menatapku. Makasih ya kak, udah kasih tahu aku." Ucapku dengan menundukkan kepala. Tak kusangka wajah Dika yang baby face itu sudah nikah. Dan dia termasuk golongan yang tidak setia dengan memanfaatkan wajahnya itu. "Ya udah ya, mulai sekarang jauhin dia, gak usah respon dia. Jangan mau juga dianterin pulang." Ucapnya menasehati, aku pun mengangguk. "Oh iya, maaf ya, udah negur kamu tempo hari. Kenalin, namaku Akbar." Ucapnya dengan mengulurkan tangan. Aku menyambut tangannya dengan berkata, "Udah tahu namaku kan?" "Iya, banyak senior yang tahu kamu, gara-gara si Dika deketin kamu." Aku pun merasa malu akan hal itu. Tiba-tiba bel berbunyi, dan Kak Akbar pergi meninggalkanku untuk menuju Lendia. Singkatnya, setelah aku pulang dan dikontrakan, aku menelpon orang tuaku, menceritakan semua yang terjadi di PT, kejadian horor yang menimpa aku di sana. Dengan ini, akhirnya ayahku mencari tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya. Ayah bersikir di malamnya setelah aku menelpon, dengan sebelumnya bertanya dengan Pak Ustadz. Dan hal yang tidak terfikirkan dan di luar nalar terjadi. Ketika tengah malam, ayahku sedang bersikir di ruang tempat sholat, dan ibuku sudah tertidur di kamarnya dengan adikku. Pintu kamar diketuk dengan pelan. Ibuku yang sedang tertidur pun mendengar ketukan itu. Samar-samar dan mencoba membuka matanya perlahan. Ibuku tiba-tiba mencium bau melati yang sangat kuat. Pintu diketuk kembali dengan pelan. Ibu menatap pintu kamar itu dengan seksama. Sampai tiba-tiba ada sosok yang menembus pintu kamar dan melayang dengan sangat cepat.
menghampiri ibuku yang menatapnya. Sosok itu memiliki rambut yang panjang, dengan gaun merah, dan wajahnya saling berhadapan dengan ibu. Seakan sosok itu ingin memakan ibuku. Kata ibu, wajahnya sangat pucat, dengan mata yang menatap ibu tajam. Katanya, kalau sosok itu berbaju merah, atau biasanya disebut kuntilanak merah, itu kan jahat. Dan mungkin baunya juga busuk. Tapi sosok ini berbau melati. Saat bertatapan dengan ibu, baunya pun benar-benar melati yang menusuk hidungnya. 2 detik kemudian, ibuku berteriak, membangunkan adikku yang masih berusia 6 tahun itu. Sosok itu pun menghilang, menyisakan bau melati di kamar. Tak berselang lama, ayah datang ke dalam kamar. "Dia datang ke sini ya, Bu," ucap ayah yang mengedarkan pandangannya. "Baunya masih di sini." Lanjutnya, ibu pun menceritakan hal yang barusan terjadi dengannya. Ayah tak mendengar, karena mungkin dia sedang fokus dengan zikirnya. Dan jarak kamar dengan ruangan sholat tersekat 2 ruangan. "Kayaknya dia nggak terima dengan kita yang tadi membicarakannya. Bahkan kita juga memberitahu tentang dirinya dengan Pak Ustadz," ucap ayah. Singkat waktu esok pun tiba, ayah kembali ke rumah Pak Ustadz untuk menanyakan perihal yang terjadi semalam. Dia memang datang semalam, tapi dia cuma ingin berkenalan juga, terutama dengan putri kalian, ucapnya setelah ayah menceritakannya. "Rosa?" tanya ayah. "Ya, dia sempat akan mengalami pingsan dan mencium bau melati, bukan? Sebenarnya dia ingin masuk ke tubuh putrimu, tapi tidak bisa. Karena kamu membawakan sesuatu yang selalu putrimu bawa. Sosok itu penasaran dengan putrimu. Kenapa putrimu tidak takut? Dan sempat mengajaknya berbicara di toilet, bukan? Itu sebabnya sosok itu penasaran dengan putrimu. Lalu kejadian saat putrimu jatuh. Sebenarnya dia tak berniat jahat. Cuman putrimu tersandung gaunya, karena sosok itu selalu mengikuti putrimu." Jelas Pak Ustadz panjang lebar. "Apa dia bahaya?" tanya ayah. "Tidak, justru dia melindungi putrimu di sana." "Melindungi?" ucap ayah dengan mengerutkan keningnya. "Ya, bisa dibilang seperti itu. Dia cuma ingin berteman saja." Penjelasan dari Pak Ustadz yang membuat ayahku lega. "Aku akan berkomunikasi padanya agar tidak selalu mengikuti putrimu," sambung Pak Ustadz. "Jadi, benar kan? Ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bisa sosok di Cikarang itu sampai ke rumahku yang berada di Pekalongan?" Itulah sebagian kecil yang terjadi, dan masih banyak hal di luar nalar di dunia gaib lainnya. Baiklah, balik ke cerita. "Lalu, Pak Ustadz, apa benar dia sosok yang sudah melakukan bundir di sana?" tanya ayah. "Ya, benar itu dia. Tapi dia hanyalah jin korin dari gadis yang bundir itu. Dan saking lamanya dia tinggal di sana, dia jadi berubah dengan tampilannya sekarang. Dulu sosoknya masih pakai seragam PT dan sering menangis." Jelas Pak Ustadz. Setelah cukup puas berbicara dengan Pak Ustadz, ayah pun pulang dan menceritakan ini kepada ibu. Singkatnya, setelah aku pulang bekerja, ayahku menelpon dan menceritakan hal yang ayah tahu dari Pak Ustadz kepadaku. Aku pun sekarang mengerti dan mencoba untuk jadi teman yang baik untuk sosok yang aku beri nama Melati. Ya, walaupun aku tidak bisa melihatnya, namun aku sering memanggil dan berbicara sendiri di toilet. Melati tidak meresponku, namun aku tahu dia mendengarkan ceritaku. Sampai pada suatu hari,
Entah kenapa, padahal aku tidak melakukan salah apapun dan sudah menuruti kata dari Kak Akbar untuk menjauhi Dika. Tiba-tiba saat aku sendirian di loker, pacar Kak Dika menghampiriku. Lo yang namanya Rosa ya? Iya Kak, ada apa? Tanya aku padanya. Lo itu jangan coba-coba deketin si Dika ya. Dika itu punya gue. Lo tuh apa sih? Apa juga yang Dika lihat dari lo? Ucapnya memandangku dari atas sampai bawah. Kemudian dia memegang bahuku cukup erat dan mendekatkan wajahnya ke wajahku. Awas ya, kalau sampai gue lihat elu sama Dika lagi. Ucapnya dengan sedikit mendorongku dan berlalu pergi. Ya ampun, nenek lampir. Siapa juga yang mau sama pacarmu? Lagian, situ ngapain mau sama suami orang? Gerutuku sendiri. Singkat waktu, sore pun tiba. Dan kali ini tidak ada lembur. Yang alhasil bisa pulang cepat. Hari ini aku pulang dengan Mita dan Dita. Kami berjalan keluar dari gedung PT dengan menuruni anak tangga bersama-sama. Sampai tiba-tiba, ada yang kesurupan. Guman Teh Desi. Hah? Siapa? Tanya kami bertiga. Itu, si Siska. Ucap Teh Desi berlalu pergi. Siska? Siapa itu? Tanyaku pada Mita dan Dita. Siska itu senior yang putih itu loh. Ucap Mita. Putih? Yang katanya pacar Kak Dika. Tanyaku mengerutkan kening. Hah? Mereka pacaran? Ucap Mita terkaget. Loh, kenapa sih Mit? Gitu amat kagetnya. Kata Dita. Kan si Dika udah punya istri. Ucap Mita yang membuat Dita makin kaget. Oh, jadi selama ini si Mita udah tahu. Gumanku dalam hati. Kenapa dia pacaran kalau udah punya istri? Ucap Dita dengan melotot. Namanya juga buaya. Celetuku. Yaudah yuk, kita ke sana. Sambungku yang mengajak mereka untuk melihat. Terlihat sudah banyak kerumunan di sana. Dan tentunya aku melihat Dika yang memegang tangan Siska. Di sana Siska berteriak-teriak dan mengeliat-ngeliat sampai hijabnya terlepas dari kepalanya yang memperlihatkan rambutnya yang pirang. Dia itu bule ya? Celetuk Dita tiba-tiba. Aku juga berpikiran begitu. Ucapku menimpali. Bukan, dia itu orang dekat sini, tapi jauh sih dari rumahku. Ucap Mita. Oh, kami berdua, aku dan Dita, membulatkan mulut kami. Aku janji tidak akan mengganggunya lagi. Tiba-tiba Siska berteriak dan mengucapkan kata itu. Dek, jantungku berdebar kencang. Jangan-jangan yang merasuk itu Melati. Kan tadi sempat si Siska ngelabrak aku di loker. Pikirku sendiri. Sakit. Aku janji tidak akan mengganggunya lagi. Teriaknya kembali. Kemudian ada salah satu bapak-bapak yang juga bekerja di sana, memegang kepala Siska. Dan terlihat mulutnya berkomat-kamit. Siska masih saja berteriak-teriak. Ayo pergi, merinding aku. Ucap Dita. Kemudian aku iakan bersama Mita. Kami bertiga pun berjalan menjauhi kerumunan. Kami berjalan cukup pelan dan sesekali mengabadikan foto bersama. Sampai akhirnya, Rosa, panggil salah satu senior. Iya, kenapa? Aku merasa sedikit kaget. Si Siska, dia nyariin kamu. Ucapnya
yang seketika membuat jantungku berdebar. Masa iya? Emang kenapa? Tanyaku. Gak tahu, katanya dia pengen ketemu kamu. Ucapnya yang membuat aku semakin senam jantung. Gak bisa, maaf. Aku mau pulang. Udah ditungguin saudara aku nih. Besok aja kalau mau ketemu, sampein maaf aku ke dia ya. Ucapku berdalih karena tidak ingin bertemu dengan Siska. Ya udah jam pulang juga. Sana istirahat, hati-hati di jalan. Ucap senior berlalu pergi. Apaan sih? Nggak jelas banget. Gerutu Dita yang langsung menggandengku berjalan bersamanya. Kami pun pulang bersama menuju rumah Mita. Singkat waktu keesokan harinya, saat aku tengah berada di loker sendirian dengan memainkan ponselku. Rosa, panggil seseorang dan aku menoleh ke sumber suara itu. Ternyata si senior putih itu, yaitu si Kak Siska. Dia berjalan mendekatiku dan kemudian duduk di dekatku. Aku memandangnya dengan tatapan bingung. Aku minta maaf ya atas kejadian kemarin. Mungkin sikapku terlalu berlebihan dengan kamu. Ucapnya tiba-tiba dengan meraih tanganku. Iya kak, nggak apa-apa kok. Ucapku terbata yang masih bingung dengan sikap dia. Dianya tersenyum dan kemudian berlalu pergi, membuat kebingunganku makin parah. Tak berapa lama aku lihat Teh Widi masuk dan menghampiriku. Habis ngapain dia? Tanya Teh Widi. Aku pun menceritakan yang terjadi barusan, yang sebelumnya Teh Widi juga tahu atas pengelaprakan Teh Siska tempo hari. Oh gitu, biar mampus tuh anak, ucap Teh Widi. Lah, mampus kenapa Teh? Tanyaku padanya. Ya, abisnya jahat sama kamu. Padahal cuma jadi selingkuhan, tapi berlagak kayak istri sahnya. Moga-moga cepet dilabrak tuh si Siska sama istrinya Dika. Gerutunya kesal. Dia gak jahat kok Teh. Buktinya aku gak ada yang luka. Jawabku. Kamu tuh. Tahu gak sih kenapa si Siska bisa kesurupan? Ucapnya serius. Apa Teh? Tanyaku ikut serius. Nah, jadi dengar-dengar si Siska itu saat sendirian di loker, tiba-tiba dia lihat penampakan di pojok sono noh. Tunjuknya. Terus tanpa aba-aba, sosok itu langsung melesat dan mencekik Siska. Habis itu Siska gak inget apa-apa. Dan jadilah dia kesurupan. Merinding Teteh. Yuk pergi dari sini. Teh Widi menarik tanganku untuk keluar dari ruangan loker. Penampakan yang dia lihat gimana Teh? Tanyaku setelah kami duduk di ruangan produksi. Rambutnya panjang, pakai rok merah, kayak kunti merah gitu. Ucapnya yang sedikit membuatku agak tersenyum. Si Oca malah tersenyum, cerita horor juga. Kesal Teh Widi. Lucu aja Teh. Teh Widi memutar matanya. Aku ke toilet dulu ya Teh. Aku berdiri dari dudukku. Ikut. Teh Widi ikut berdiri dan menggandeng tanganku. Kami berdua pun di toilet. Aku masuk ke salah satu toilet, sedangkan Teh Widi berkaca di wastafel. Makasih ya Melati. Tapi jangan gitu juga, kasihan tuh si Teh Siska. Ucapku lirih di dalam toilet. Cak, teriak Teh Widi. Apa Teh? Sahutku. Kamu itu ngomong sama siapa? Tanyanya.
Aku nggak ngomong kok. Elaku. Setelah kejadian ini, tidak ada hal yang janggal lainnya di PT tempatku bekerja. Semuanya berjalan normal. Sampai akhirnya aku habis kontrak dan berpamitan dengan semua yang ada di sana, termasuk dengan Melati. Karena kontrakku tidak diperpanjang, dengan alasan yang tidak masuk akal menurutku. Yaitu, karena aku tidak pernah ngasih sesuatu ke atasan. Ya, pikiranku kerja di sini bukan untuk cari muka. Padahal aku kerja nggak pernah bikin masalah. Tapi ya tetap aja, yang kayak aku kalah sama yang pandai cari muka. Nggak usah disebut juga ya siapa orangnya. Di tahun berikutnya juga, aku dihubungi pihak PT itu lagi untuk kembali bekerja di sana. Tapi aku sudah mempunyai pekerjaan, jadi aku menolaknya. Sampai di sini untuk ceritaku. Sekali lagi aku ingatkan bahwa ini adalah kisah nyata, bukan cerita yang aku buat-buat sendiri. Buat kalian yang mengerti dunia gaib, pasti kalian akan percaya dengan ceritaku. Buat kalian yang meragukan ceritaku, tidak apa-apa. Di sini aku hanya ingin berbagi kepada kalian. Terima kasih sudah mau mendengarkan ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.